Ayo kita ngaji tafsir jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke 100 berapa? Sekarang 39 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 138. Nah, itu kemarin keterangannya belum Bapak baca. 138 sekarang masuk ke 139. Qala Yahudu, ya. Ayat 139 itu apa ya? Apa namanya? Kenapa diturunkan? Itu karena ada asbabul nuzulnya. Sebab-sebab diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 139. Qala Yahudu berkata orang Yahudi lil muslimina kepada para orang Islam, nahnu kami ahli kitab al-awwal yang pertama, wa qablatina dan sebelum kita, agamu yang lebih dulu, walam takun dan tidaklah ada al-anbiya para nabi minal arabi dari bangsa Arab, walau kana Muhammadun dan seandainya Nabi Muhammad nabi laka namina bukan dari golongan kami. Jadi orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad, ya pokoknya keturunan Nabi itu ya dari golonganku, kata orang Yahudi. Sebelumnya semua orang Nabi itu adalah dari golongan Yahudi. Siapa Yahudi? Dari kata-kata Yahuda atau Yahuda, anaknya Nabi Yakub. Semua keturunan Yahuda, anaknya Nabi Yakub ini disebut golongan Yahudi. Ya memang betul ya. Yahudi Bani Israel ya, semuanya keturunan dari Bani Yakub, keturunan dari Yahuda kebanyakan. Nah, tiba-tiba kok ditunjuk seorang nabi keturunan dari Ismail, dari bangsa Arab. Oh itu bukan nabi itu, karena bukan dari golongan. Kalau nabi dari golonganku itu pasti dari keturunan Yahuda atau Yahudi. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Nah, gara-gara perkataan orang Yahudi tadi bahwa Nabi itu harus keturunan bangsa Yahudi. Kok Muhammad ngaku Nabi? Dia kan orang Arab, keturunan Ismail, itu bukan Nabi. Turunlah ayat yang ke 139 ini. Qul katakanlah wahai Muhammad, qul katakanlah wahai Muhammad, atuhajjunana lahum kepada orang Yahudi dan Nasrani. Muhammad katakan tuh kepada orang Yahudi dan Nasrani, atuhajjunana, apakah pada membantah? Apakah kamu semua pada membantah, wahai orang Yahudi dan Nasrani? Tuqasimuna, artinya orang yang memusuhi kami, memusuhi kita ya, memusuhi Muhammad dan umatnya. Fillahi di dalam perkaranya Allah. Fillahi, apakah pada membantah ya, namanya
Tukhosim, mana tukhosim itu kan apa? Mujadalah, berdebat ya. Itu dalam taklim muta'alim itu. Ini membantah, memusuhi ya, dalam perkaranya Allah. Fillahi, di dalam perkaranya Allah. Wahai orang Yahudi, apakah kalian pada membantah pada kami dalam perkaranya Allah? Anistofa, sesungguhnya Allah telah memilih. Anistofa, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi yang seorang nabi minal Arabi, dari bangsa Arab. Apa kamu bantah ya? Ini ya gimana Allah aja. Yang mengangkat nabi kan Allah. Ya terserah Allah, mau bangsa Arab, mau bangsa Yahudi, mau bangsa Persia, terserah Allah. Kebetulan Muhammad ini dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail, bukan keturunan dari bangsa Yahudi ya. Jadi satu-satunya keturunan Nabi Ismail ya, yang menjadi nabi hanya satu. Kalau Nabi Ishak ya, yang punya anak Yakub, yang punya anak Yahuda, itu banyak sekali, puluhan ya. Semuanya tidak berhasil menjadi nabi. Dalam arti kata dakwahnya itu tidak berhasil. Bahkan yang 2, 3 ya, 1, 2, 3 terakhir ya, Zakaria, Yahya, Isa ya, semuanya dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Dicoba oleh Nabi siapa? Yunus bin Matta, berhasil. Yunus bin Matta dicoba untuk kampung Ninawa, berhasil. Setelah Yunus kembali lagi kepada bangsa Yahudi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Ya terserah Allah ya. Yang memilihkan, yang menunjuk nabi kan ya Allah, itu hak prerogatif Allah. Wa huwa, dan adapun Allah Rabbuna, Tuhan kami, wa Rabbukum, dan Tuhan kamu sekalian, orang Yahudi dan Nasrani. Ya terserah Allah lah yang berhak untuk menunjuk nabi itu dari bangsa apa, ya terserah Allah. Kamu itu ya Tuhannya ya pada Allah seharusnya. Falahu, maka bagi Allah ayastofia memilihkan nabi min ibadi, dari hambanya, man orang yasha, yang dikehendaki. Allah itu memilihkan sebagai nabi itu dari hambanya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah memilih Muhammad ya, keturunan Ismail, ya terserah Allah. Kalian jangan protes. Walana, dan bagi kami ya, kata Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad ya, kul katakanlah Muhammad, walana, dan bagi kami ya, kata Muhammad yang diajarkan oleh Allah, amaluna, adalah amal kami sendiri, nujazi yang akan dibalas, biha, yang akan dibalas oleh Allah, artinya dibalas pahala, biha, dengan amal kami, walakum, dan bagi kamu sekalian, a'malukum, dengan amal sendiri kamu sekalian ya. Amalku, amalmu. Kalau amalku sesuai tuntunan Allah, nanti akan diberikan pembalasan oleh Allah berupa pahala. Sedangkan amalmu bagaimana? Tujazuna, akan dibalas amal para Yahudi dan Nasrani itu biha, dengan amal mereka. Fala ya ba'adu, maka janganlah jauh. Fala ya ba'adu, maka janganlah jauh. Ayyakuna, keberadaan kalian wahai orang Yahudi dan Nasrani, fi a'malina, dari amal kami ya. Bisa orang Yahudi dan Nasrani, amalmu itu jangan jauh-jauh dari apa yang telah diajarkan Muhammad sebagai utusan Allah. Kalau kalian jauh ya tentunya akan dibalas dengan siksa neraka. Artinya apa? Kalau kalian tidak ikut dengan keyakinan Nabi Muhammad. Sesuatu nastahiku, yang telah dibenarkan, bihi, dengan sesuatu, al-ikrama, sebagaimana yang telah dimuliakan ya.
Nabi itu sudah dibenarkan dengan Al-Quran, dimuliakan dengan Al-Quran, diberikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi orang Yahudi dan Nasrani masih banyak juga yang mengingkari. Ya kalau yang masuk Islam nanti pahalanya surga, intinya gitu. Tapi kalau jauh dari Islam artinya nanti pahalanya neraka. Wa nahnu, dan bagi kami, kata Nabi Muhammad, lahu, bagi Allah, muhlisuna termasuk golongan orang yang pandai ikhlas. Nah, artinya orang yang ikhlas. Ad-dina artinya agama Islam, wal amal, dan beramal, dunakum selain seperti amalmu semuanya. Jadi amalnya orang yang beragama Islam itu tentu beda dengan amalnya orang Yahudi dan Nasrani. Fanahnu, maka bagi kami bagi kami aula lebih utama bil istifai, dengan dipilih oleh Allahnya. Jadi amalnya orang Islam itu lebih utama karena dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hamzatu, dan adapun hamzahnya yang mana ini? Wal hamzatu, dan adapun hamzahnya lil ingkari, untuk mengingkari. Wal jumalu, dan kebanyakan, wal jumalu, dan jumlah as-salatu yang 3, ahwalun menjadi hal. Mana ini? Atuhaju tadi, atuhaju, apakah kamu pada membantah? Itu artinya ya memang mereka itu tetap membantah. Pada ini pertanyaan, ya, tapi artinya dalam mengartikannya ya tetap mereka orang Yahudi Nasrani itu tetap membantah. Itu namanya istifham ingkari. Wal jumalu salatun, dan jumlah dan kalimat 3 kalimat. Atuhajuna wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum, itu menjadi isim hal. Ya amalku, amalmu. Nah, sedangkan kami itu, kata Muhammad, itu termasuk golongan orang yang ikhlas, itu menjadi isim hal. Ini nahwunya nggak usah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahima, am ai bermakna bal, akan tetapi. Am taquluna, akan tetapi. Taquluna, mereka semua berkata. Bitai bisa dibaca dengan ta. Nah, orang Indonesia membacanya am taquluna. Bisa juga wal ya'i. Am yaquluna. Kalau am yaquluna ini nanti menjadi fi'il mudhari' murni, ya. Jamak mudzakkar salim. Tapi kalau taqulun, nah ini jamak mudzakkar salim, taknya ini menjadi dhamir anta, ya. Jadi badalnya dhamir anta kalau ta. Tapi kalau iya itu fi'il mudhari' murni. Nah, enggak usah kita bahas, kalian belum tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian mau membaca am taquluna boleh, am yaquluna boleh. Kenapa boleh? Ya dulu dalam lembaran tulisan ya yang ditulis oleh para sahabat itu, Quran itu kan nggak ada titiknya, ya ta nun itu nggak ada bedanya. Yang penting tidak merubah arti. Hakikatnya dulu ta ya atau ya, kalau nun nggak mungkin. Tapi ya mungkin juga, tapi tidak ada riwayat yang meriwayatkan pakai nun. Biasanya penulisan nun itu kalau orang-orang dulu zaman sahabat itu lebih pendek, cakumannya lebih pendek. Tapi kalau ta ya itu lebih panjang. Sehingga riwayat qiraah sab'ah semuanya menafsirkan kalau tidak ta ya, yang nun tidak ada. Tapi seandainya pakai nun pun boleh, berarti kami bal naquluna ya boleh, tapi nggak ada riwayat. Kita tidak boleh mengada-ada, nanti menjadi bid'ah ya. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Am taquluna, ai di mana bal akan tetapi taquluna mereka pada berkata, inna Ibrahim sesungguhnya Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yakub, wa asbaq dan anak cucunya atau keturunan, asbaq itu keturunan, wa asbaq dan anak cucunya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, kanu mereka semuanya ada hudan Yahudi atau Nasoro atau Nasrani. Jadi mereka berkata, orang kafir orang Yahudi dan Nasrani tadi berkata bahwa keturunan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya itu semuanya kalau nggak Yahudi dan pasti Nasrani. Berkata begitu. Kul, maka katakanlah lahum kepada Muhammad, kepada mereka. Kul, katakanlah wahai Muhammad, dan orang Yahudi berkata, tadi keturunan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya itu semua keturunan Yahudi atau Nasrani. Lantas apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad lahum kepada orang Yahudi dan Nasrani. Antum apakah kamu sekalian a'lamu lebih mengetahui amillahu atau Allah yang lebih mengetahui. Ya disebut keturunan Yahudi itu kan kata kamu keturunan Yahuda. Kalian menyebut Ibrahim, Ismail, Ishak, kok macam-macam ya. Coba lantas di apa namanya di walahke itu apa? Di walahke diingatkan oleh Allah. Apa kamu nggak ingat? Kalian kan pernah berkata bahwa yang keturunan apa namanya yang disebut Yahudi itu adalah keturunan dari Yahuda. Kenapa? Makanya apa namanya diingatkan oleh Allah. Apakah kamu lebih tahu? Nah, diperingatkan dibandingkan Allah. Ayat Allah artinya Allah alam lebih mengetahui. Jadi Allah itu lebih mengetahui. Yang disebut keturunan Yahudi itu dari Yahuda, Yahuda bin Yakub bin Ishak. Tiba-tiba kamu mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub semuanya itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Lucu kalian itu. Memang kamu itu lebih tahu dibanding Allah. Ayat Allah artinya Allah alam lebih mengetahui. Wa qad baro'a dan sungguh-sungguh dibersihkan. Minhu siapa yang dibersihkan? Ya Nabi Ibrahim. Wa qad baro'a dan sungguh-sungguh dibersihkan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya minhuma dari keduanya. Wa qad baro'a dan sungguh-sungguh dibersihkan minhuma dari bangsa Yahudi dan Nasrani. Ibrahim yakni Nabi Ibrahim biqaulihi dengan perkataannya maka tidaklah ada Ibrahim. Itu perkataan siapa ya di Quran ya? Maka tidaklah ada Ibrahim Nabi Ibrahim Yahudian adalah bangsa Yahudi wala Nasraniyan dan bukan juga dari golongan Nasrani. Nah, itu Quran lain, ayat lain itu disebutkan bahwa Ibrahim itu bukan dari golongan Yahudi dan Nasrani. Termasuk Ismail sebetulnya, termasuk Ishak. Ya, mungkin Ishak lah, boleh bisa lah dari apa? Ishak kok disebut apa Nasrani? Orang Nasrani itu kan pengikutnya Nabi Isa. Ya, kok tiba-tiba disebut Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu kalau nggak Yahudi, Nasrani. Sedangkan yang disebut Yahudi itu anak turunnya Yahuda. Nah, kamu itu lucu. Makanya oleh Allah diingatkan, maka Ibrahim Yahudi yang bala Nasraniya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Wal madhkuruna dan orang yang disebut wal madhkuruna
dan orang-orang yang disebut ma'ahu yang bersama-sama Ibrahim, taba'u artinya mengikuti lahu kepada Ibrahim, itu ya umatnya Ibrahim maksudnya. Waman dan orang azlam yang lebih zalim miman dari orang katama yang menyembunyikan orang afa artinya menyamarkan anna sama manusia. Jadi orang yang zalim itu adalah orang yang menyembunyikan, padahal dia itu tahu tapi tidak mau tahu. Sudah tahu bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, apalagi Nasrani. Nasrani itu ada itu setelah Nabi Isa. Kok bisa-bisanya kamu menyebut Ibrahim itu kalau Yahudi Nasrani? Itu namanya menyembunyikan manusia. Syahadatan persaksian indahu di samping man. Kainatan yang ada minallah dari Allah, ya namanya Yahudi. Nasrani itu punanya kuno, itu selalu memutarbalikkan fakta. Kalau dalam taklim disebut apa? Memutarbalikkan fakta disebut nggak ada yang tahu ya. Khilah itu memutarbalikkan fakta. Munadharah apa? Mudharahah apa? Ini santri harus hafal ya, istilah-istilah yang terkenal dalam lingkungan santri. Munadharah, mujadalah, mudharahah, khilah, itu harus hafal. Nah, ini memutarbalikkan fakta. Itu ya kerjaannya orang Yahudi dan Nasrani dari dulu ya, nanti sampai sekarang, sampai nanti menjelang bangsa Yahudi itu kalah oleh orang Islam. Kapan kalahnya? Ya dalam keterangan Quran dan hadis sudah jelas. Hadis-hadis sahih telah menjelaskan Yahudi itu kalah, bangsa Israel itu kalah nanti kalau sudah dekat dengan kiamat. Jadi bangsa-bangsa Arab itu ya tingkah lakunya sudah jauh dari agama, barulah Palestina itu merdeka, bangsa Yahudi itu kalah. Itu di hadis sahih Bukhari, itu hadis sahih Bukhari ada di sana. Makanya kalau sekarang ya kita sekedarnya aja membela Palestina, bangsa Palestina itu sekedarnya saja. Jangan buru-buru menang. Kalau nanti Palestina itu buru-buru menang berarti sudah mendekati kiamat, ya. Mendekati kiamat. Itu kata siapa? Bukan kata Pak Fakih, itu hadis, ya. Hadis sahih. Makanya kalau orang yang sudah tahu ya, akan ruang lingkup orang Yahudi itu tidak aneh. Tidak mungkin kondisi sekarang ini umat Islam di daerah Israel Palestina perang menang melawan Israel karena tanda-tanda yang disebutkan hadis sahih oleh Nabi Muhammad itu belum ada. Ya hanya mempertahankan gitu aja supaya enggak punah juga nggak mungkin, karena dalam hadis disebutkan bangsa Palestina itu tidak mungkin dikalahkan. Ya gitu aja. Nah, seperti di Gaza ya tersiksa gitu aja, tapi dikalahkan nggak mungkin di hadisnya. Menang juga belum mungkin karena belum sesuai tanda-tanda yang disebutkan oleh hadis sahih dalam Bukhari. Nanti kalau membahas secara detail Bapak bacakan ya untuk hadisnya. Jadi jelas ya Yahudi dan Nasrani itu khilaf memutarbalikkan fakta. Nabi Ibrahim disebutkan kalau nggak Yahudi dan Nasrani. Padahal dia sendiri yang mengatakan bahwa yang disebut Yahudi itu adalah keturunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Apalagi disebut Nasrani, jauh panggang dari api, karena ada istilah Nasrani itu setelah lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim jaraknya jauh sekali. Kok bisa-bisanya itu namanya khilaf, memutarbalikkan fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di Quran disebutkan mereka itu lebih zalim. Orang sezalim-zalimnya orang Yahudi dan Nasrani. Minallahi dari Allah. Ayla ahada artinya
Tidak ada seseorang azlamu yang lebih zalim minhu dari seseorang, wahum dan mereka itu al yahudu orang Yahudi, katamu orang Yahudi. Nah, di sini Imam Suyuti menafsirkan yang paling zalim orang seluruh dunia itu adalah orang Yahudi. Kata siapa? Kata Imam Suyuti ya. Aila ahada azlamu minhu wa humul yahud. Jadi tidak ada seseorang pun yang paling zalim di alam dunia ini kecuali adalah wa hum al yahudu dan mereka itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang bagaimana katamu? Yang menyembunyikan syahadat Allah, syahadatan persaksian Allah kepada Allah. Jadi persaksiannya kepada Allah itu disembunyikan. Ini khilaf. Di hati kecilnya itu sudah membenarkan, benar sih saya bersaksi benar gitu. Tapi ya karena takut kehilangan kedudukan, jabatan, pengaruh, akhirnya syahadat Allah itu persaksian kepada Allah itu katamu mereka menyembunyikan. Di Taurat, di dalam kitab Taurat, di kitab Taurat sudah jelas ya, gamblang bahwa nanti di akhir zaman itu disebutkan ada seorang hamba Allah menjadi utusan Allah wa huwa Ahmad ya, jadi khatamul anbiya, tapi tetap mengingkari itu, menyembunyikan persaksiannya di sisi Allah. Jadi mimman katama syahadatan indahu minallah, itu orang yang paling zalim. Jadi kesimpulannya orang yang paling zalim di dunia ini adalah orang yang mempunyai kebiasaan khilah. Khilah itu memutarbalikkan fakta. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Jadi walaupun bukan orang Yahudi, kalau sukanya itu khilah, berarti mereka itu termasuk orang yang paling zalim di dunia. Ya, gampang aja menyimpulkan itu. Menyimpulkan itu paling gampang. Jadi kalian jangan termasuk orang yang ahli khilaf, memutarbalikkan fakta. Itu setinggi-tingginya tindakan musyawarah ya, berdebat, berdiskusi yang paling jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Katamu yang mereka semua itu menyembunyikan syahadatan persaksian Allah di sisi Allah di Taurat, di dalam kitab Taurat, li Ibrahim bagi Nabi Ibrahim bil hanifiyati yang condong akan kebenaran. Jadi hanifah itu condong terhadap kebenaran, yakni tauhidnya, akidahnya itu ya Allah minallah ilallah minallah ya. Jadi dari Allah pada Allah, itu tauhidnya. Hanifah itu condong terhadap kebenaran. Kalau bil hanifiyati yakni dengan golongan orang yang condong terhadap kebenaran. Jadi milah Ibrahim itu tauhidnya ya Allah. Wa mawwahu dan adapun wa mawwahu dan tidaklah Allah, wa mawwahu dan tidaklah Allah bighafilin lupa anna dari sesuatu ta'maluna yang kamu kerjakan semua. Jadi Allah itu tidak akan melupakan apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau yang kita kerjakan amal soleh, nanti pembalasannya ya yang baik, yakni jannah. Kalau yang dikerjakan jahat, ya tentunya masuk ke neraka. Makanya kalau sama orang Yahudi dan dengan orang Nasrani, hindari debat. Katakan ya semenjak Nabi diajarkan oleh Allah itu ya a'malukum. Kalau di surat kuliah kelakum di nukum ya waliyadina, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Nah, di surat lain amaluna ya, kalau agamamu itu kan akidah ya, akidahnya udah jelas berbeda, amalnya ya berbeda, turunannya pun pasti berbeda.
Jadi kalau keyakinannya itu berbeda, nanti turunannya termasuk amal-amalnya itu pasti berbeda, ya, pasti berbeda. Makanya yang sudah jelas kalau ini amaluna, amaluna, amalukum, amalukum. Kalau kita kembangkan lagi, kita sesama Islam pun kalau beda madhab, ya ini bisa kita pakai dalil. Kalau madhabnya kan berbeda, yang satu suka tahlilan, yang satu tidak, ya nggak apa-apa. Yang satu pakai kunut sholat subuhnya, yang satu enggak, ya nggak apa-apa. Amaluna, amaluna, amalukum, amalukum. Ya amalku, amalmu. Nanti pasti akan dibalas oleh Allah. Tapi kadang-kadang kan jelas ya. Kemarin di bab di bab tayamum dijelaskan bahwa kadang-kadang ya orang hasil ijtihad ulama, hasil ijtihad seseorang ya tentunya ulama itu lebih pahalanya lebih banyak dibandingkan sunnah Rasul. Ya, itu ada dalilnya enggak? Ada di bab tayamum. Kalau sunnah Rasul ya, kalau tayamum sholat ya cukup. Tapi kok tiba-tiba ada yang ijtihad, oh ketemu ini air lagi lah, sholat lagi lah zuhur. Ya, wudu sholat lagi, ternyata pahalanya 2 lebih baik. Itu hasil ijtihad sahabat. Padahal sahabat itu ya bukan papan atas, sahabat yang biasa-biasa saja. Tapi hasilnya pahalanya lebih banyak daripada sunnah Rasul. Ada nggak dalilnya? Ada, hukum kiasnya di bab tayamum. Ya. Nah, itu bisa kita pakai ya, di amalan-amalan yang lain. Ya, itu namanya hukum kias, menyerupakan sesuatu yang tidak serupa tapi mempunyai makna hakikat yang sama, itu hukum kias. Seperti dalam Al-Quran kan kalau sama orang tua yang nggak boleh apa? Wa bil walidaini ihsana wa la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma, kan itu. Janganlah kamu berkata uff. Oh, dalam agama Quran nggak ada sebutkan nempeleng. Oh, berarti nempeleng boleh. Nah, itu nggak boleh, namanya hukum kias, kita kiaskan. Berkata-kata uff aja nggak boleh, apalagi nempeleng, apalagi meludahi. Itu namanya termasuk kias aulawi, kias yang paling utama. Nah, hukum kias itu ada, tapi ada orang yang dalam bermadhabnya itu tidak mau pakai hukum kias. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kemana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawdu ghafilin amma ta'malun. Tahdidun artinya menakut-nakuti, lahum kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dari Allah itu menakut-nakuti, itu litahdid. Makanya ada kitab tahdid wa tahdid, ada harapan dan menakut-nakuti. Itu kalian kalau nanti belajar ilmu balaghah, istilah tahdidun itu ada. Targhib wa tahdid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat lagi ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. 2 ayat. Sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun, tilka yang demikian itu yang cerita Nabi Ibrahim dan Yahudi dan Nasrani di atas tadi. Ummatun golongan qad khalat, ummatun termasuk golongan qad khalat
yang terdahulu. Lahat terhadap golongan yang terdahulu. Sesuatu kasaban yang dikerjakan. Jadi sesuatu yang dikerjakan oleh umat yang terdahulu, oleh pendahulu kita, maksudnya. Walakum, dan bagi kamu sekalian, amalan kasabtum yang kalian usahakan atau yang kalian kerjakan. Jadi kalau orang yang baru yang kerjakan ya milik mereka, kalau yang kalian kerjakan ya milikmu. Artinya apa? Ya tanggung jawabnya masing-masing. Umat terdahulu yang bertanggung jawab ya yang mengerjakan umat yang terdahulu. Yang kita kerjakan sekarang ya tanggung jawab kita. Wala tus'aluna, dan tidaklah dimintai pertanggungjawaban amma dari sesuatu amal kanu yang mereka semua umat terdahulu ya'maluna yang mereka kerjakan. Jadi kalian generasi sekarang itu tidak dimintai pertanggungjawaban amal-amal yang dikerjakan oleh generasi yang lalu. Artinya apa? Jadi warisan itu nggak ada, tanggung jawab warisan itu nggak ada. Oh ini amalan orang golongan orang-orang yang dulu, kita anak turunnya, berarti ya kita yang harus tanggung jawab. Itu enggak, masing-masing yang dikerjakan oleh kakek kita ya tanggung sendiri oleh kakek kita ya. Yang dikerjakan oleh kita ya tanggung sendiri oleh kita, maksudnya itu. Jadi generasi Nabi Ibrahim itu ya nanti akan mendapatkan balasannya yang diamalkan yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan umatnya gitu. Yang mengerjakan hal yang baik dapat pahala saja. Sedangkan generasi penerusnya tidak mewarisi tanggung jawab generasi yang telah lewat. Jelas ya? Tidak lewat. Nah, yang diminta pertanggung jawab itu ya yang sekarang atau yang akan datang. Yang sekarang yang kita kerjakan atau yang akan datang. Apa yang kita wariskan terhadap anak-anak kita. Ya. Kalau misalkan anak-anak kita, jadi ya tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tuanya. Ya, tanggung jawab orang tuanya. Anak kita menjadi Yahudi atau Nasrani itu tergantung orang tuanya. Itulah yang dipertanggungjawabkan. Nah, kalian itu tidak mempertanggungjawabkan amalan-amalan generasi sebelummu. Artinya ya kakekmu atau orang tuamu yang sudah meninggal. Orang tuamu yang sudah meninggal. Kecuali kalian beramal, tapi kedua orang tuamu masih ada. Nah, itu ada kaitannya. Kalau orang tuamu ya seperti Korbi, ya mana Korbi? Misal bapaknya yang meninggal, udah nggak ada, ya udah. Tapi kalau masih ada, yang masih ada, itu ada keterkaitan langsung dengan anaknya. Ya, itu masih ada yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang lalu, misalkan kalian masih kecil, bapak kalian meninggal, misalkan, itu kalian tidak dimintai pertanggungjawaban apa-apa yang telah dilakukan oleh orang tuamu yang telah meninggal. Itu ya, biasanya kakek jarang ya. Anak yatim itu jarang ya, dibandingkan yang nggak yatim itu. Dibandingkan yang nggak yatim itu jarang sekali. Makanya ayatnya itu untuk umum. Jadi dosa warisan itu tidak ada ya. Dosa warisan itu tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Takodama artinya yang generasi yang lebih dulu. Ini selalu seumpamanya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Saya kulus sufaha'u. Saya kulus sufaha'u. Saya kulu mereka berkata asufaha'u orang yang bodoh, ajuhalu artinya orang yang bodoh. Saat di sini yang dimana akan ayat dimana hakikatnya itu pasti mereka itu bicara. Muhammad orang-orang yang bodoh itu pasti bicara, tapi pakai sebetulnya akan.
tapi hakikatnya ini bermakna pasti bicara. Orang yang bodoh, Yahudi dan Nasrani itu pasti akan bicara kepadamu. Saya dulu mereka akan berkata asubah orang yang bodoh, artinya Yahudi dan Nasrani. Ajuhalu artinya orang yang bodoh. Minan nasi dari manusia, al Yahudi dari orang Yahudi, wal musyrikina dan orang-orang yang musyrik. Ma utawi ing apa walahu sesuatu apa walahum yang membuat mereka berpaling. Aisya'in artinya sesuatu sorofa yang memalingkan. Sorofa yang memalingkan anak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma walahu ya sesuatu apa yang membuat Nabi itu berpaling wal mukminina dan orang mukmin angki belatihim dari kiblat mereka. Orang Yahudi itu akan berkata, Muhammad, kamu itu gimana? Dulu kiblat kamu itu ke Ka'bah, setelah hijrah ke Madinah pindah ke Baitul Maqdis, sekarang pindah lagi ke Ka'bah. Apa sih yang menyebabkan kamu pindah-pindah kiblat? Kata siapa? Kata Yahudi dan kaum musyrik. Orang Yahudi dan orang musyrik belum berkata pun Allah telah memberikan pengertian, sudah kasih tahu kepada Nabi Muhammad dengan kata-kata sayaqul, mereka akan berkata. Nah, ternyata terbukti begitu Nabi Muhammad hijrah. Tadinya kan Nabi Muhammad waktu sebelum hijrah kan kiblatnya ke arah Ka'bah. Setelah hijrah ke Madinah berpindah ke Baitul Maqdis. Selama berapa lama? Ke Baitul Maqdis itu berapa lama? Kalian tahu nggak? Nah, ini sejarah paling prinsip gitu. 16 bulan sampai dengan 17 bulan. Wakilah 16 bulan, wakilah 17 bulan. 16 bulan lebih, kalau 17 bulan kurang. Ya antara 16 sampai 17 bulan. Kalian harus tahu. Jadi kalau ada pertanyaan masuk perguruan tinggi, kalian mau ke sekolah ke Mekah, berapa lama Nabi Muhammad berkiblat ke Baitul Maqdis? Pilihannya ada berapa? Ada misalkan 16, ya antara 16 17 bulan itu. Antara 16 dan 17 bulan. Itu ya berkata, ngeledek gitu. Jadi bahan candaannya orang Yahudi dan kaum musyrik. Apa sih yang menyebabkan kamu Muhammad kok berpaling lagi kiblatmu gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu mereka akan berkata asbah orang bodoh, al-juhalu artinya orang bodoh. Minan nasi dari manusia. Siapa minan nas tadi? Al Yahudi orang Yahudi, wal musyrikina dan orang musyrik. Mawalahu sesuatu apa lah yang membuat mereka berpaling, artinya orang Islam berpaling ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah lagi. Aisya'in artinya sesuatu sorofa yang membuat berpaling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mukminin dan orang mukmin an ibaratihim dari kiblatnya Nabi dan orang mukmin. Alatikan yang ada kiblatnya alaiha atas orang mukmin, ala istiqbaliha atas menghadapnya orang mukmin bis sholati di dalam sholat. Wahia dan kiblatnya orang mukmin dalam sholat Baitul Maqdis, yakni mengarah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Wal etiyanu dan mendatangkan bisini dengan sin. Ini kata tadi saya ulu dibahas sedikit. Wal etiyanu itu mendatangkan itu. Kenapa Allah itu kok membimbing ngasih tahu kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad saya perlu pakai sin. Di sini dengan sin adalah akan menunjukkan al istiqbali atas waktu yang akan datang. Minal ikhbari dari kabar bil ghaib, sesuatu yang ghaib yang menunjukkan istiqbal, zaman istiqbal. Saya puluh kalimat saya ini kadang-kadang sungguh-sungguh
di sini akan, ini zaman istiqbal karena belum terjadi. Makanya pakai saya dulu. Kul katakanlah wahai Muhammad, lillahi bagi Allah al-masyriqu arah timur wal maghribu dan arah barat. Al-jihadu artinya beberapa arah ya, maksudnya bukan hanya arah timur, arah barat aja. Kalau Quran menyebutkan arah timur dan barat, ya bukan berarti timur dan barat saja terbatas, bukan, artinya semua arah. Kulluha semuanya, semua arah. Fayamuru maka diperintahkan ditawajuhi untuk beberapa arah. Ila ai jihadin ya artinya semua arah. Ila ai jihadin. Ini artinya kepada arah sya'a yang dikehendaki oleh Allah. La'tirodo tidak boleh menolak atau menentang alaihi atas arah yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau tadinya kiblat sholat itu ke Ka'bah, Nabi pindah ke hijrah ke Madinah. Begitu pindah ya, begitu hijrah, kiblatnya sholat ke Baitul Maqdis. Lantas setelah di Madinah berjalan beberapa lama, kurang lebih 17 bulan, Nabi menghendaki kiblatnya itu pindah ke arah Ka'bah lagi. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah nggak menentang, tapi selama belum itu udah semenjak lama. Nabi itu mulai ada suatu keterangan di bulan ke-13 itu sudah Nabi itu sudah menghendaki kiblatnya itu minta pindah ke arah Ka'bah lagi. Setiap keluar dari rumah ke masjid itu selalu tengok langit. Nabi itu tengok arah barat timur. Artinya apa? Nabi menghendaki kiblatnya itu mengarah kepada Ka'bah, bukan barat timur, utara selatan. Nabi itu nengok arah selatan, utara selatan. Maksudnya apa? Dalam hati Nabi, ya Allah tolong dong kiblatnya dipindah lagi ke arah Ka'bah. Kan lebih hebat Ka'bah daripada Baitul Maqdis. Karena Ka'bah itu kan Nabi Ibrahim sholatnya kan kiblatnya juga ke arah Ka'bah. Sebelumnya ke arah Ka'bah. Kok tiba-tiba dipindah, yang lebih hebat Ka'bah lah dibandingkan Baitul Maqdis. Nah, dalam hati itu udah lama. Ada yang mengatakan bulan ke-13 itu setiap Nabi keluar dari rumah menuju masjid selalu mengadahkan ke arah langit, menengok ke utara, ke selatan, dengan tujuan supaya kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah lagi. Baru bulan ke-17 perintah Allah datang kepada Nabi, ya udah Muhammad kalau gitu kiblatnya ke arah Ka'bah lagi. Akhirnya Nabi ke arah Ka'bah lagi. Ya, itulah yang menjadi bahan ledekan orang Yahudi dan kaum musyrik. Muhammad ini kebingungan, kiblat aja kok pindah-pindah. Yang mereka keki. Nah, kalau ke arah Baitul Maqdis kan mereka terangkat orang Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik. Oh, Muhammad juga mengikuti kiblatku. Nah, begitu dipindahkan keki, mengolok-olok Nabi dan umatnya. Tapi ya karena kehendak Allah ya Nabi tidak bisa menolak. Kalau sudah perintah ke arah kiblat manapun ya Nabi harus tunduk. Nah, Yahdi Latirodo yang tidak bisa menentang alaihi atas Allah. Yahdi yang diberikan petunjuk oleh Allah man pada seseorang yasya yang dikehendaki hidayah tahu artinya petunjuknya Allah. Nah, di sini yang baliknya kepada kiblat tapi ila siratin mustaqim kepada jalan yang lurus. Ai bermakna thoriqin jalan. Sirat itu jembatan ya, di mana jalan. Jadi siratin mustaqim itu jalan orang yang lurus. Tapi ada ya kalau nanti kita masuk ke surga atau neraka, ya, kita sirat itu jembatan yang besarnya
apa namanya sebesar rambut dibagi 1000 atau 7 jembatan ya. Itu ya boleh-boleh aja namanya tafsir, terserah benar atau enggak ya wallahu a'lam, tapi kan nggak jauh ya. Ya jembatan ya jalan, tapi kalau jalan belum tentu jembatan gitu aja. Pokoknya jalan menuju ke surga atau ke neraka. Nah, apakah itu ada apa namanya jembatannya ya wallahu a'lam. Yang pasti ya siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau ditafsirkan jembatan ya boleh-boleh saja. Karena apa yang tidak mengingkari kan jembatan itu pasti jalan, tapi kalau jalan belum tentu jembatan. Ya nanti apakah di bawahnya neraka atau surga? Kalau bapak nggak ingin pokoknya ya jalan, ya langsung aja digiring. Digiring ya. Kalau cahayanya terang benderang kan digiring oleh malaikat itu kita. Tapi sebelah kanan karena sinarnya terang benderang, jadi nggak usah dihisap. Nah, jadi kalau hisap itu kan kalau orang yang pas-pasan, ya, prestasinya pas-pasan dihitung. Ini naik enggak ya sama. Kalian naik kelas atau enggak itu naik kelas atau enggak itu kan berarti prestasinya pasti pas-pasan. Teliti bener-bener ini layak naik atau enggak. Tapi kalau nilainya bagus ya enggak usah. Si fulan itu nilainya bagus ya udah otomatis ya sama. Kalau kita hisab di surga nanti, kalau sinarmu terang benderang tanpa hisab. Nah, terang benderang itu ya bisyafaati Rasulillah. Syafaat, ulama punya syafaat, nabi punya syafaat, tapi biidznillah. Makanya di surat apa namanya? Allahu la ilaha illallah, surat Kursi gimana? Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terus la yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nah, syafaat Bapak menggarisbawahi syafaat la yashfa'u indahu illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Ulama punya syafaat enggak punya, tapi illa bi'idznih. Rasul punya syafaat enggak jelas apalagi Nabi, tapi illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Nah, Allah itu punya syafaat mutlak bila tihi, yang membedakan syafaatnya Allah. Kalau Allah itu mensyafaati itu dengan bidatihi, dengan zatnya Allah. Kalau Rasul, ulama, orang-orang soleh mensyafaati itu illa bi'idnihi, ya kecuali dengan izin Allah. Itu ulama, aulia itu bisa mensyafaati itu, tapi atas izin Allah gitu. Makanya di surat ayat Kursi itu illa bi'idnihi, atas seizin Allah. Jadi Nabi sendiri nggak bisa mensyafaati itu kecuali dengan izin Allah. Jelas ya? Syafaat itu kalau tetangga sebelah itu nggak bisa, Nabi juga tidak bisa mensyafaati. Ya udah jelas-jelas mangdal ladzi yashfa'u illa bi'idnihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jalan yang lurus. Artinya apa? Dinil Islami, yakni agama Islam. Imam Suyuti Siratin Mustaqim itu menafsirkan ya agama Islam dengan semua aturannya, semua perintahnya, semua larangannya. Itu namanya dinil Islam, itu Siratin Mustaqim. Aywa minhum, artinya dan dari mereka yang dikehendaki antum mereka semuanya dalam menunjukkan ala hada, atas ini. Gimana ya? Dinil Islam wa minhum antum dalla, wa minhum, dan dari mereka yang kendaki antum, kamu sekalian dalam menunjukkan ala hada, atas ini, ya artinya yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki, kalau yang nggak dikehendaki berarti nggak bisa.
Dari siapa? Dari minhum, itu dari mereka yang dikehendaki. Mereka siapa? Ya kamu semua yang dikehendaki. Kamu semua itu ada yang dikehendaki, ada juga yang tidak dikehendaki. Ya, tentu yang sebagian makhluk hisab, sebagian langsung masuk surga. Ya itu kan atas kehendak Allah. Ya gimana Allah aja. Terserah saya. Yang punya hak saya, punya saya. Ya. Kalau kamu harus melalui hisab, ya harus kamu sekalian jalani. Kata Allah kan gitu seolah-olah itu. Allah ada atas yang ini. Wa pada hari keadaan yang demikian itu semuanya kama hadaina, kama seperti sesuatu hadaina yang telah ditunjukkan kepada kami. Hadaina kama hadaina, sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada kamu sekalian ilahi, kepada jalan yang lurus. Ja'alnakum menjadikan kami terhadap kamu sekalian, ya ummatan Muhammad dan Muhammad. Ganti ayat ya. Ya, ganti ayat ini panjang nih karena ummatan wasato yang sering kali Bapak nyebut-nyebut, jadilah umat yang tengah-tengah. Nah, ini ada. Oh, ini nanti menarik sekali, ummatan wasato kan Bapak sering ya. Jadilah yang umat yang adil, yang tengah-tengah. Itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Yang demikian itu keterangan ayat yang di atas tadi, kami menjadikan kamu semuanya itu umat yang di tengah-tengah. Khiyarun pilihan, udulan yang adil. Ini panjang sekali. Nanti ini dibahas khusus lah supaya menarik ya, ummatan wasato. Ya, Bapak sering ya. Jangan menjadi orang yang yang ekstrem kiri, ekstrem kanan, umat yang di tengah-tengah. Ya ini dalilnya ummatan wasato itu di tengah-tengah. Seperti halnya ya bab head. Bab head itu kan yang diambil oleh Rasul, itu yang tengah-tengah. Kalau yang kaum Yahudi, kalau istrinya head seolah-olah dibuang, duduk bareng aja tidak boleh, makan bareng tidak boleh. Sebaliknya kalau orang Nasrani, kalau istrinya sedang haid itu suaminya senang, dia tetap melakukan persetubuhan. Nah, Islam hadir ummatan wasato di tengah-tengah. Ya, walaupun haid boleh dia makan bersama. Kalian haid ya jangan dulu bersetubuh hubungan suami istri, duduk di tengah-tengah. Ummatan wasato. Itu salah satu dalil ya, haid, bab haid itu ummatan wasato di tengah-tengah itu. Kalau Yahudi itu dulu biasanya kalau istrinya haid itu ya, kemarin bab haid itu ya di hadis Nabi itu selalu disuruh pergi. Udah kamu pergi. Nah, istriku kamu pergi ke belakang, saya mau makan, nggak boleh campur. Apalagi tidur, nggak boleh Yahudi itu. Nah, kalau Nasrani, haid pun masih berhubungan. Islam hadir di tengah-tengah. Karena apa? Wa ja'alnakum ummatan wasato. Makan bareng boleh, tidur bareng boleh, tapi hubungan suami istri nanti dulu. Kemarin udah jelas ya sunatnya apa nih? Kalau kalian haid punya suami, pakai sarung yang mata perut ke bawah. Supaya apa? Suami tidak bisa melihat, dikhawatirkan kalau melihat nafsu. Kalau yang mata perut ke atas, suami tetap bebas, berarti halal. Kemarin udah dibahas ya. Nah, itu ummatan wasato. Ya orang Yahudi jelas ya di bab haid itu ya. Kalau makan itu begitu haid, istrinya haid itu disuruh pergi, nggak boleh, dianggapnya itu kotor. Nah, kotor. Tapi sebaliknya, kalau Nasrani itu haid itu justru suci karena kotoran itu semuanya dikeluarkan, hingga hubungan suami istri tetap boleh, ya, tetap boleh. Orang Nasrani itu boleh, diperbolehkan. Islam datang, wa ja'alnakum ummatan wasato di tengah-tengah. Ayo makan bareng, ayo bobo bareng. Nah, menjelang bobo pun masih boleh bersenang-senang, tapi ada batasnya, kan gitu, di tengah-tengah. Ummatan wasato. Nah, ini jarang orang yang tahu ini ummatan wasato ini. Wah, pokoknya, kalau udah pokoknya udah susah. Ya, udah dibahas, bab diskusi, musyawarah di taklim itu luar biasa. Jadi nggak boleh ya kalian
ekstrim ya, termasuk mempertahankan pendapat sendiri itu juga tidak boleh, harus tengah-tengah. Pendapat orang lain juga harus kita hargai, harus kita dengarkan. Kalau kita masih ragu, tanya kepada ahlinya, tanya kepada orang yang lebih alim, tanya kepada kitab, ya buka kitab. Kalian udah tahu santri, nggak perlu tanya, kalian udah tahu ilmunya di kitab anu itu. Oh, di bab khed, oh, justru adanya di bab khed. Ijtihad kadang-kadang apa? Lebih baik dibandingkan sunnah Rasul kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Buktinya mana di bab tayammum ada. Jadi ijtihad itu nggak boleh, pokoknya penting Quran, hadis, ijtihad nggak boleh. Nah, berarti ngajinya belum tuntas. Padahal di bab tayammum jelas-jelas ada. Wallahu a'lam bishawab.